Salam jumpa. Pada video kali ini, kita akan membahas dan juga akan mempraktikkan mengenai induktif coding dan deduktif coding pada penelitian kualitatif. Dan nanti kita akan mempraktikkan induktif coding dan deduktif coding pada software NVivo. Nah, yang dimaksud dengan coding dan coding? Tentu saja ini berkaitan dengan pengkodingan. Ya. Di dalam pengolahan data kualitatif itu ada yang namanya pengkodingan, dan pengkodingan ini ya, eh, pendekatannya itu yaitu terdiri dari, sebenarnya ada tiga ya, induktif coding. Kalau menurut referensi itu ada tiga sebenarnya. Jadi induktif coding, deduktif coding, dan juga duktif coding. Nah, duktif coding juga hubungan dari induktif coding dan deduktif coding. Tapi di video ini kita hanya akan berbicara mengenai induktif coding dan juga deduktif coding. Nah, apa sih yang dimaksud dengan induktif coding dan juga deduktif coding? Ya. Jadi pertama-tama mungkin kita perlu tahu dulu ya konsep induktif coding dan juga deduktif coding. Nah, untuk mencari tahu ini, eh, alangkah baiknya kita menggunakan referensinya. Nah, di sini saya sudah punya dua referensi. Pertama itu dari Theus Azuka. Ya, ini artikel paper ya, eh, di Emerald. Jadi judulnya Qualitative Research, Deductive and Inductive Approach to Data Analysis. Jadi ada dua pendekatan gitu ya, pendekatan dalam analisis. Nah, jadi induktif coding dan deductive coding itu eh, eh, adalah pengkodingan dengan menggunakan logika induktif dan juga logika deduktif ya sebenarnya, atau pendekatan induktif dan pendekatan deduktif. Apa yang dijelaskan oleh penulis artikel ini? Saya akan ambil satu kalimat di sini. Nah, ini yang sudah saya kasih warna tanda. Nah, ini. Ini sudah saya terjemahkan. Ini sudah saya terjemahkan menggunakan DeepL. Oh, sudah hilang ya. Oh, hilang. Oh, ini ya, ini. Jadi ini tadi yang ini sudah saya terjemahkan. Oke, ini sudah saya terjemahkan di sini di DeepL. Nah, bahasa Indonesianya kira-kira dia mau mengatakan bahwa peneliti menggunakan pendekatan deduktif dan induktif dalam menganalisis data. Pendekatan deduktif menggunakan kerangka kerja yang terdiri dari tema-tema untuk proses pengkodean. Ya. Jadi deduktif itu menggunakan kerangka kerja yang terdiri dari tema-tema untuk proses pengkodean. Kerangka kerja tersebut yang sering disebut daftar awal diterapkan dalam analisis dengan asumsi bahwa konsep-konsep inti tertentu terdapat dalam data. Nah, itu. Jadi, deduktif itu dimulai dari membuat tema-tema atau yang bisa kita sebut sebagai tema utama atau tema tema primary theme ya, primary theme. Nah, tema-tema ini didapat dari mana? Ya kan? Tema-tema ini kan pasti kita akan bertanya, tema-tema yang dimaksud ini itu dapatnya dari mana? Gitu kan. Nah, mungkin itu bisa dijelaskan oleh artikel yang kedua ini. Mungkin itu bisa dijelaskan oleh artikel yang kedua. Ada kalimatnya. Ini yang sudah saya kasih tanda ini sudah saya terjemahkan. Di sini dia bilang, analisis deduktif menurut Armat dan kawan terjadi ketika sudah ada beberapa temuan penelitian sebelumnya teori atau kerangka konseptual mengenai fenomena yang menjadi fokus. Jadi, tema-tema yang di sini ya yang dijelaskan oleh
artikel yang ini, tema-tema itu didapatkan dari sini. Didapatkan dari temuan penelitian sebelumnya, teori atau kerangka konseptual mengenai fenomena yang menjadi fokus. Jadi ditemukan itu tema-tema tadi itu ditemukan dari penelitian-penelitian sebelumnya, ditemukan dari penelitian-penelitian sebelumnya atau teori atau teori atau kerangka konseptual mengenai fenomena yang menjadi fokus penelitian. Nanti akan saya perjelas lagi ya pada saat kita mempraktekannya di. Oke, jadi itu ya. Itu adalah, nah ini, lalu dia bilang lagi, peneliti memulai analisis dengan menggunakan kategori yang sudah ada. Kategori yang sudah ada ini maksudnya adalah tema yang ada di sini. Jadi dia menggunakan kategori yang sudah ada atau tema yang sudah ada. Nah, seperti itu. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan, nah, kalau ini kan deduktif ya, ini deduktif. Lalu bagaimana dengan induktif? Di sini dijelaskan. Di sisi lain, pendekatan induktif melibatkan penggunaan eksklusif pengalaman peserta yang sepenuhnya mengarahkan analisis. Jadi melibatkan penggunaan eksklusif pengalaman peserta. Pengalaman peserta di sini itu maksudnya pengalaman informan, ya. Kalau kita wawancara itu kan ada informan. Maksudnya itu pengalaman informan. Jadi kalau kita wawancara ya, terhadap suatu informan, nah, pendekatan induktif itu melibatkan penggunaan e- eksklusif pengalaman peserta. Jadi berdasarkan apa yang diungkapkan oleh peserta dulu, gitu, ya. Jadi kalau kalau yang deduktif itu berawal dari tema-tema yang diambil dari teori atau konsep atau penelitian sebelumnya. Kalau induktif, dia mulai dari pengalaman informan itu sendiri atau dari apa yang diungkapkan oleh informan itu sendiri. Nah, menurut Thomas, analis induktif merujuk pada pendekatan yang menggunakan yang secara utama menggunakan pembacaan mendetail data mentah. Membaca data, data mentah. Data mentah itu maksudnya adalah data transkrip wawancara. Kalau kita wawancara, itu maksudnya data transkrip wawancara. Ya, data mentah. Untuk mengidentifikasi konsep dan tema. Nah, untuk mengidentifikasi konsep atau tema. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang kedua ini? Di sini dia bilang, nah, logika analisis induktif diartikan sebagai proses penalaran untuk mengembangkan kesimpulan dari data yang dikumpulkan dengan menyatukan informasi baru. Nah, proses penalaran untuk mengembangkan kesimpulan dari data yang dikumpulkan. Data yang dikumpulkan itu maksudnya, ya, kalau wawancara berarti transkrip wawancara itu, ya, data yang dikumpulkan dari lapangan. Ya, kalau wawancara berarti data transkrip wawancara. Nah, jadi mengembangkan kesimpulan dari data yang dikumpulkan. Berarti dia juga sama logikanya. Kalau induktif coding dimulai dari data yang kita kumpulkan, ya, dimulai dari data yang kita kumpulkan, uh, kemudian di mana peneliti memeriksa data dengan pikiran terbuka untuk memastikan subjek yang bermakna yang akan menjawab pertanyaan penelitian. Nah, seperti itu. Nah, nah ini kan Meiring bahkan menjelaskan, berpendapat bahwa induktif, analisis induktif itu berbasis data. Jadi dia itu berbasis data, ya, berbasis data. Nah, kalau misalnya kita penelitiannya pakai wawancara berarti datanya ya wawancara gitu kan. Jadi dia berbasis data dulu. Berbeda dengan deduktif. Kalau deduktif dia berbasis pada tema yang diambil dari penelitian terdahulu, teori atau konsep-konsep yang dari fenomena tertentu gitu. Nah, seperti itu. Itu ya. Jadi seperti itu. Nah, atau konvensional digunakan ketika tidak ada atau terbatasnya teori. Nah, jadi induktif itu digunakan kalau kita itu teorinya terbatas gitu. Ya. Kita teorinya terbatas. Karena teori terbatas itulah makanya nah, data itu sebagai yang utama, ya, data itu sebagai yang utama. Nah, tetapi kalau yang deduktif itu pengkodingannya itu mulai dari tema. Tema itu didapat dari mana? Tema itu bisa didapat dari teori, bisa didapat dari penelitian-penelitian sebelumnya, ya kan? Ini apa tadi? Ya kan? Temuan penelitian ini jadi pandangan temuan penelitian sebelumnya, ya kan? Karena konseptual mengenai fenomena yang dari fokus. Nah, itu. Jadi perbedaannya di situ ya. Jadi kalau deduktif coding itu pengkodingan itu kita mulai dari membuat tema dulu, membuat tema. Nah, tema itu berasal dari mana?
tema itu berasal dari temuan-temuan penelitian sebelumnya, atau dari teori, atau dari kerangka konseptual mengenai fenomena yang menjadi fokus. Berbeda dengan induktif. Kalau induktif, dia memulai dari data mentah, atau data lapangan, atau secara spesifik, kita mulai dari data wawancara, atau transkrip wawancara. Kita mulai dari situ, kemudian dari data itu, kemudian kita akan membuat kesimpulan-kesimpulan, ya, atau kategori-kategori. Dari data tersebut kita buat kategori-kategori hingga akhirnya menjadi tema. Seperti itu, ya. Jadi beda. Kalau deduktif dia mulai dari tema, kemudian dia dia dihubungkan dengan data. Kalau kalau deduktif itu dari tema dihubungkan dengan data. Jadi dia itu sifatnya, kalau deduktif itu sifatnya up and up down kalau nggak salah. Tapi kalau induktif itu down up, ya. Pokoknya begitulah. Nah, seperti itu, ya, seperti itu. Nah, semoga ini jelas ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengaplikasikan logika induktif dan deduktif ini pada pengkodingan, ya. Bagaimana kita mengaplikasikan logika induktif dan deduktif ini pada pengkodingan di NVivo, ya. Bagaimana caranya? Oke, mari kita lanjut. Sekarang kita ke NVivo. Pertama-tama kita akan melakukan dulu deduktif coding, ya. Ingat tadi deduktif coding itu dia mulai dulu dari tema yang berasal dari penelitian sebelumnya, atau teori, atau konseptual tertentu dari fenomena tertentu. Oke, nah ini hanya contoh, ya, ini hanya contoh. Nah, eh, contoh untuk deductive coding ini itu diambil dari penelitian. Ini saya fiktif aja, ya, penelitian fiktif. Jadi penelitiannya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan di desa A bertani. Ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan di desa A bertani. Nah, penelitian ini, ya, ternyata, ya, kalau kita telah ternyata faktor-faktor yang mempengaruhi itu sudah ada teorinya, ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan itu bekerja atau bertani itu kan sepertinya sudah ada teorinya atau penelitian terdahulu. Nah, karena dia sudah ada penelitian terdahulu atau bahkan teorinya, maka kita akan mengcoding dia berdasarkan melalui pendekatan deduktif. Ya. Kita akan mengcoding data, ya, menggunakan pendekatan deduktif. Nah, karena kita menggunakan pendekatan deduktif, maka kita akan mulai dengan tema terlebih dahulu. Ingat tadi penelitiannya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan di desa bertani. Nah, faktor-faktornya itu ada beberapa faktor. Dan faktor-faktor ini sudah ada penelitian sebelumnya atau teorinya. Nah, maka kita buat tema di sini. Temanya itu adalah faktor-faktor tadi. Nah, kita buat tema di sini. Ya, kita ke notes, lalu kita ke notes ini, klik kanan, buat notes baru. Pertama, faktor ekonomi. Nah, kedua, faktor lingkungan. Ketiga, faktor pengalaman. Nah, kita ambil contoh tiga, ya. Misalnya sudah ada tuh temuan-temuan sebelumnya atau teori yang mengatakan bahwa ada faktor-faktor itu yang mempengaruhi perempuan itu bekerja atau bertani, yaitu faktor pengalaman, faktor lingkungan, faktor ini. Nah, ini adalah tema-temanya. Nanti tema-tema ini dikorelasikan dengan data, atau dengan transkrip wawancaranya. Nah, kita buka file, kita buka informan pertama. Nah, kita masuk ke notes, kita baca. Di sini dia mengatakan, di sini kan ditanya sama penelitinya, mengapa Anda memilih bekerja sebagai petani? Dia jawab,
Saya memilih bekerja sebagai petani agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga, itu kira-kira masuk ke faktor yang mana? Ya, faktor ekonomi. Jadi kita blok, kita masukkan ke faktor ekonomi. Seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan deduktif coding. Kita mulai dengan tema, lalu tema dihubungkan dengan data. Nah, bisa juga dengan cara begini. Kita buat secondary coding, ya, atau coding sekunder, atau sub codingnya lah, sub temanya. Ini kan tema besar sub temanya. Nah, dengan cara arahkan kursor ke faktor ekonomi, lalu bikin new node, kita buat di sini memenuhi kebutuhan keluarga. Kita buat coding namanya memenuhi kebutuhan keluarga. Lalu kita seret saja kalimat ini ke sini. Nah, bisa seperti ini, ya, bisa seperti ini. Nah, selanjutnya kita buka informan kedua. Ke informan kedua, kita ke notes. Nah, mengapa Anda memilih bekerja sebagai petani? Awalnya saya ikut teman bertani, akhirnya keterusan. Nah, ini mungkin bisa kita masukkan ke faktor lingkungan. Karena dia kan ikut-ikutan teman, ya kan? Berarti faktor lingkungan. Kita masukkan ke faktor lingkungan. Oke. Nah, kita juga bisa buat subnya, tuh kan, dengan cara klik kanan, ikut teman. Kita buat saja coding dengan kalimat yang singkat ya, ikut teman. Seperti itu. Lalu ketiga, informan ketiga, mengapa, kita ke notes dulu. Mengapa Anda memilih bekerja sebagai petani? Dia bilang dari kecil kami memang keluarga petani, sehingga pekerjaan yang bisa dilakukan yang bertani. Artinya ini faktor pengalaman. Kita masukkan ke faktor pengalaman. Seperti ini. Atau kita juga bisa buat subkodenya atau subtema. Apa? Dari kecil bertani. Nah, seperti ini lalu kita seret. Nah, inilah yang disebut dengan deduktif coding. Ya, pendekatan deduktif coding. Seperti ini. Oke? Bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita ke induktif coding. Induktif coding. Sama, dia juga ada 3 wawancara. Nah, yang ini penelitiannya tentang proses pembelajaran online atau pembelajaran daring di kampus. Lalu diwawancarailah 3 mahasiswa. Nah, kalau kita perhatikan, ya, proses pembelajaran online itu kan sepertinya teorinya terbatas ya. Ya kan? Teorinya kan terbatas. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu mungkin ada penelitian terdahulunya dan mungkin ada teorinya. Tapi kalau proses pembelajaran online, itu kan teorinya terbatas. Sehingga mungkin pendekatan yang lebih cocok itu adalah inductive coding. Kita mulai dari data, lalu kemudian dari data itu kita kategorisasikan menjadi tema-tema. Jadi tema-tema. Nah, menariknya itu di salah satu artikel ini, kalau tidak salah, yang ini. Nah, dia itu sudah membuat bagan gitu ya. Nah, ini. Jadi bagan. Inductive coding, deductive coding. Inductive approach, deductive approach. Jadi dimulai dari pengorganisasi wawancara dan dokumentari, reading dan segala macam. Nah, kalau menggunakan pendekatan induktif, dia akan mulai dengan open coding. Open coding ini maksudnya pengkodingan berdasarkan data dulu. Lalu kemudian nanti dikategorisasikan. Jadi dari open coding yang banyak-banyak itu dikategorisasikan. Berbeda dengan deduktif, pendekatan deduktif. Dia mulai dari star list. Dia sudah punya listnya. Listnya itu ya tema-tema tadi. Kemudian nanti dia hubungkan dengan data. Seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita ke induktif. Nah, jadi ini penelitiannya tentang proses pembelajaran online di kampus. Nah, ini lebih cocoknya menggunakan induktif coding. Ya, kita menggunakan pendekatan coding, pendekatan induktif. Maka kita akan mulai dari open coding dulu atau coding berdasarkan data.
Bagaimana caranya? Mari kita mulai. Kita ke wawancara satu. Nah, kita buka notes-nya. Kita mulai dari wawancara satu. Di wawancara satu dia mengatakan, bagaimana tanggapan Anda saat mengetahui adanya pembelajaran daring? Di satu sisi senang, di sisi lain sedih. Senang karena adanya pembelajaran daring yang memperkecil ancaman terkena COVID. Namun di sisi lain dengan pembelajaran ini membuat saya lebih mandiri. Oke, di sini ada beberapa ungkapan yang penting terkait dengan proses pembelajaran online di sekolah. Yaitu dia bilang, senang dengan adanya pembelajaran daring ini memperkecil ancaman terkena COVID. Memperkecil ancaman terkena COVID, ini adalah sesuatu yang penting. Ya. Jadi pembelajaran online itu bisa memperkecil ancaman terkena COVID. Gitu ya. Maka ini kita coding. Ingat, kita melakukan pengkodingan berdasarkan data. Jadi ini kita blok ini, kalimat ini. Setelah itu kita seret saja. Seperti ini. Kita namakan codingnya, yaitu memperkecil ancaman terkena COVID. Seperti ini. Oke, ini sudah satu ya. Nah, lalu di bawah lagi dia mengatakan, namun di sisi lain dengan pembelajaran seperti ini membuat saya lebih mandiri, lebih mandiri. Jadi pembelajaran online itu eh, membuat dia menjadi mandiri. Kita coding ini, kita blok, kita coding, mandiri. Atau terserah, mandiri atau membuat lebih mandiri itu tergantung kita ya. Kita yang mengcoding. Nah, ini lalu ke bawah lagi, bagaimana mahasiswa menurut mahasiswa berkaitan dengan dosen saya mengajar? Secara garis besar, dosen mengajar menggunakan ini kalimat yang penting. Jadi dia mengatakan secara garis besar dosen menggunakan LMS dan Zoom. Jadi pada saat pembelajaran online itu dosen itu menggunakan LMS dan Zoom. Nah, satu kalimat ini bisa kita coding menjadi dua. Pertama, penggunaan LMS seperti ini. Kedua, penggunaan Zoom seperti ini. Oke, kita baca lagi ke bawah. Semester lalu ada dosen. Nah, ini. Semester lalu ada dosen. Nah, ini. Kalimat ini bisa kita codingkan menjadi beberapa. Coding. Penggunaan Google. Lalu kita seret lagi. Penggunaan Google Plus. Ingat penggunaan WA. Seperti ini. Nah, lalu biasanya kami dipersilakan mengisi. Nah, di sini dia bilang model. Dia menjelaskan soal model, model, model mengajar sepertinya. Nah, ini juga penting. Nah, tapi karena kita menggunakan induktif, jadi kita buat dulu coding berdasarkan data. Dia bilang model yang digunakan dosen saat mengajar macam-macam. Ada yang menjelaskan dulu, kemudian membaca ini. Ada yang menjelaskan dulu, lalu membaca. Kita coding ini. Ada yang menjelaskan dulu, lalu dulu melalui Zoom, kemudian membaca materi. Kita buat coding baru. Jelaskan. Hebat. Zoom. Baca. Seperti ini. Nah, lalu yang berikut, ada yang membaca materi. Nah, ini beda lagi. Ini model mengajar yang beda lagi. Baca materi. Lalu dibahas di Zoom. Nah, ini beda. Ya, ada pula dosen yang hanya, ini, ada pula ini beda lagi. Hanya memberikan materi. Hanya memberikan materi berupa video. Seperti ini. Terus ada lagi, ini masih di bawah, ini masih ada. Nah, ini kalimat ini. Untuk kuis pada, ini. Ada kuis di sini. Nah, kita masukkan kuis. Lalu ada penggunaan aplikasi, ya kan? Akuisisi dan model. Terus yang berikut model. Kebanyakan dosen
menjelaskan melalui Zoom. Nah, ini kan masih ada Zoom lagi kan. Nah, Zoom kan sudah ada tadi, penggunaan Zoom. Nah, ini penggunaan Zoom sudah ada. Jadi kita masukkan ke Zoom. Terus ada penggunaan WA. WA ini kita masukkan ke WA. Sudah seperti ini, kita ke informan kedua. Oh, masih ada. Oh, masih ada. Masih ada kalimat pertanyaan di bawahnya lagi. Nah, ini. Apakah Anda merasa nyaman? Nah, dia bilang tidak nyaman. Oke. Nah, ini kan dia bilang tidak nyaman. Kan? Tidak nyaman. Dia bilang tidak nyaman. Tulis tidak nyaman. Buat coding tidak nyaman. Jadi di inductive coding itu pasti eh, kita akan buat dulu coding berdasarkan data. Nah, berarti codingnya itu akan sangat banyak seperti ini. Kemudian coding-coding yang banyak ini kita kategorisasikan. Ya, seperti itu. Terutama, nah ini, terutama saat mencari materi tidak bisa ke perpus. Nah, ini kita coding. Tidak. Jadi pembelajaran online itu membuat orang itu tidak bisa ke perpus. Tidak bisa ke perpus langkah. Nah, lalu ini dia bilang lagi, sinyal. Ya, bilang sinyal tidak stabil. Kan? Jadi pembelajaran online itu kan pasti menggunakan koneksi internet. Tapi kendalanya itu sinyal tidak stabil. Sinyal tidak stabil. Nah, terus ini lagi biaya. Biaya mahal. Saya biaya mahal gitu ya. Oke, nah sudah. Ini wawancara satu. Sekarang kita ke wawancara kedua. Nah ini. Bagaimana tanggapan Anda saat mengetahui akan adanya pembelajaran secara daring? Kaget. Nah, kalau misalnya ini tidak bermakna, ya nggak usah nggak usah di coding. Kita langsung langsung ke bawah. Bagaimana menurut saya berkaitan dengan dosen saat mengajar sama mengajar? Nah, ini sama dalam pembelajaran menggunakan Zoom, ya kan? Ini kan sudah ada LMS dan Zoom kan sudah ada. Kita masukkan penggunaan LMS, lalu penggunaan Zoom. Terus para dosen menyampaikan materi. Nah, ini kan sudah ada ini. Ini kan hampir sama dengan ini. Menyampaikan materi yang akan datang via LMS lalu dibahas. Nah, ini kan hampir sama dengan ini. Menjelaskan lewat Zoom lalu membaca materi, ya kan? Ini hampir sama. Jadi kita masukkan ke situ, sini. Lalu model pembelajaran kita menggunakan PPT video. Nah, model pembelajaran menggunakan PPT video. Nah, ini ada satu nih, PPT, PPT, PPT. Terus ada penggunaan video, video. Terus jangan lupa ini ada kuis juga kan, ini kan, dan kuis. Nah, kuis ini kan sudah ada. Nah, ini kuis sudah ada. Nah, oke. Lalu kemudian di bawah, apakah ada merasa nyaman? Dia bilang nyaman. Ini dia nyaman. Sini dia nyaman. Dia bilang nyaman, ya kan? Nah, kita masukkan nyaman. Oke, nah sudah. Ini wawancara kedua. Sekarang kita ke wawancara ketiga. Ya, ini kita percepat ya. Biar tidak terlalu lama ini videonya. Nah, kita ke sini. Oke, kita buat. Bagaimana tanggapan Anda mengenai adanya pembelajaran? Tapi ada sedihnya. Nah, ini dia bilang. Tapi ada sedihnya. Tidak ada belajar secara langsung dengan teman. Oke, tidak bisa belajar langsung dengan teman. Ya, kita bisa buat lagi di sini di bawah. Tidak bisa belajar langsung dengan. Oke, ini sudah masuk. Bawah. Oke. Lalu di sini kita ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana menurut Mas Yuda berkaitan penggunaan ini penggunaan LSM ya. Ini penggunaan LSM. Penggunaan LSM. Kan sudah ada LMS di sini. Selain itu penggunaan Zoom. Nah, ini penggunaan Zoom. Penggunaan Zoom. Kita masukkan di penggunaan Zoom. Nah, Zoom. Nah, ini. Selanjutnya, terkadang masih ada mahasiswa yang tidak selalu menyalakan kamera. Jadi dalam proses pembelajaran online itu kadang menggunakan media, tapi kadang itu ada mahasiswa yang tidak selalu menyalakan kamera. Kita buat baru, tidak selalu menyalakan seperti. Lalu pertanyaan terakhir, apakah Anda merasa nyaman mengikuti pembelajaran online? Nah, ini dia bilang saya merasa nyaman, ya, ya kan?
Nah, nyaman kan tadi sudah ada ini nyaman. Kita masukkan. Nah, ini sudah selesai. Nah, sekarang dari coding-coding yang banyak ini, ya, dari coding-coding yang banyak ini, kita akan melakukan kategorisasi. Ya. Sama seperti dalam ini, dalam kerangka yang ada di sini, inductive coding, dimulai dengan open coding, coding berdasarkan data, lalu dikategorisasikan. Ya kan? Kita kategorisasikan. Jadi coding-coding yang banyak ini dikategorisasikan. Menurut kesamaannya. Oke, kita sebenarnya itu dari kita mengcoding tadi, itu kita sudah mendapat ada beberapa yang bisa kita kategorisasikan berdasarkan kesamaannya. Misalnya kayak video, WCC, PPT, penggunaan Zoom, penggunaan WA, penggunaan LMS, penggunaan Google Meet, penggunaan Google Classroom, Moodle, ya kan? Ini kan bisa masuk dalam satu kategori yang sama, yaitu media, media yang digunakan, media pembelajaran yang digunakan. Seperti itulah media yang digunakan, ya, media yang digunakan. Jadi kita buat satu kategorisasi baru namanya media yang digunakan. Buat kategorisasi baru, nah kita buat coding baru ya. Niko namanya kita pakai huruf besar media yang digunakan. Nah, lalu kita masukkan semua coding-coding yang masuk pada media yang digunakan tadi. WCC, PPT, penggunaan Zoom, penggunaan VM, penggunaan ini, mode. Nah, ini kita masukkan. Kita cut, kita masukkan ke media yang pasti. Nah, sudah ada satu kategori baru yang namanya media yang seperti ini. Apakah masih ada? Kita lihat. Apakah masih ada? Tidak ada ya. Nah, sekarang kita berlanjut ke kategorisasi kedua. Apa yang bisa kita kita temukan? Apa ada kategorisasi lain ya, berdasarkan coding-coding yang tersisa ini? Kita baca. Kita baca. Tidak selalu menyalakan kamera, tidak nyaman, tidak bisa ke perpustakaan, tidak bisa lari. Nah, tidak ini kan ada kata tidak semua. Berarti kemungkinan ini bisa kita masukkan dalam satu kategorisasi yang sama. Kita bisa masukkan dalam satu kategorisasi yang sama. Mungkin kita bisa kategorisasikan sebagai kelemahan pembelajaran online. Ya. Buat kategorisasi baru, kelemahan, kelemahan pembelajaran online. Nah, lalu kita masukkan coding-coding ini. Sinyal tidak stabil kan juga sama. Terus hanya biaya mahal ini ya. Apa lagi? Apa lagi? Masih ada? Ini sudah ya. Ini kita masukkan ke kelemahan. Nah, ini adalah kelemahan. Tidak selalu menyalakan kamera, tidak nyaman, tidak bisa ke perpustakaan, dan segala macam. Nah, kita sudah memiliki dua kategori. Nah, ini sudah tinggal beberapa open coding. Yang berikutnya, ya yang kita garis kategorisasikan. Kalau ada kelemahan, kemungkinan ada kelebihan. Kelebihannya apa? Ini nyaman, ya kan? Lalu berkecil ancaman terkena COVID, mandiri, kelebihan. Sebenarnya kalau kalian mau namakan eh, kategorisasi yang menamakan kategorisasinya dengan nama yang lain juga bisa. Ternyata kelemahan pembelajaran. Bukan kelemahan, kelebihan maksudnya. Nyaman, berkeselanjutan terkena COVID, mandiri. Jadi, tetap kita masukkan ke kelebihan. Nah, sekarang tersisa beberapa open coding, coding, yaitu menjelaskan lewat Zoom lalu membaca materi lalu dibahas di Zoom, kuis, hanya memberikan materi. Nah, ini kita masukkan kepada model mengajar. Model mengajar. Model mengajarnya. Jadi model mengajar pada pembelajaran online itu ya ini menjelaskan lewat Zoom lalu membaca materi lalu dibahas di Zoom, kuis. Ada juga yang hanya memberikan materi berupa video. Nah, ini kita masukkan ke model mengajar. Kita masukkan ke. Nah, sekarang kita sudah melakukan pengkategorisasian. Jadi dari yang open coding tadi,
sesuai dengan tabel ini, bahkan ini. Dari open coding kita kategorisasi. Jadi dari open coding yang banyak tadi, kita kategorisasikan seperti ini. Ternyata kita mendapatkan 4 kategorisasi atau 4 tema, yaitu model mengajar, media yang digunakan, kelemahan pembelajaran online, dan kelebihan pembelajaran online. Berarti proses pembelajaran online di kampus itu ya, ya itu eh, mengalami eh, apa proses pembelajaran itu memiliki beberapa indikator. Ya. Proses pembelajaran online di kampus itu memiliki beberapa indikator. Lalu itu model mengajarnya seperti apa. Lalu kemudian media yang digunakan. Lalu kalau pembelajaran online itu pasti ada kelemahan dan juga kelebihan seperti itu. Ya, jadi ini sudah menjawab pertanyaan penelitian. Bagaimana proses pembelajaran online di sekolah dan itu indikatornya ini. Proses pembelajaran online itu indikatornya ini. Bahwa ada model mengajar, ada media yang digunakan, ada kelemahan, kelebihan pembelajaran. Oke, saya kira seperti ini saja video saya tentang induktif coding dan juga deduktif coding. Semoga video ini membantu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.